Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masito Wahyuningsih dari jurusan Akuntansi Reguler C semester 3 Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan membawakan materi perpajakan 1, yaitu Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Yang ingin pertama kali saya bahas yaitu dasar hukum. Dasar hukum dari Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP ini yaitu yang pertama ada Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Nah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini merupakan amandemen ketiga atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang tadi. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah atau PP. Yang pertama ada PP Nomor 5 Tahun 2008, yang kedua ada PP Nomor 80 Tahun 2007, dan yang terakhir ada PP Nomor 137 Tahun 2000. Lalu selanjutnya ada keputusan atau peraturan dari Menteri Keuangan. Yang pertama ada KMK Nomor 127 Tahun 2009. Lalu yang kedua ada KMK Nomor 12 Tahun 2009 juga. Dan yang terakhir ada PMK Nomor 38 Tahun 2010. Lalu selanjutnya ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama ada Nomor Peraturan 9 Tahun 2010, dan yang kedua ada Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 juga. Lalu yang terakhir sebagai dasar hukum dari KUP ini ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama ada SE Nomor 37 Tahun 2010, dan yang kedua ada SE Nomor 115 Tahun 2009. Nah, lalu selanjutnya ada istilah-istilah penting dalam Undang-Undang KUP. Ini terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama ada pajak, wajib pajak, badan pengusaha, pengusaha kena pajak, NPWP, masa pajak. Lalu selanjutnya ada tahun pajak, bagian dari tahun pajak, pajak yang terhutang, surat setoran pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan juga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Lalu selanjutnya ada surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat tagihan pajak, surat paksa, surat kredit pajak, pemeriksaan, dan kredit pajak untuk PPN. Lalu selanjutnya ada pekerjaan bebas, bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan juga penanggung jawab pajak, lalu pembukuan, penelitian, dan yang terakhir ada penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan gugatan, putusan peninjauan kembali, dan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Lalu selanjutnya ada NPWP. Apa itu NPWP? NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak. NPWP ini merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi dari NPWP. Apa saja fungsi-fungsi dari NPWP? Yang pertama itu ada sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Lalu yang kedua sebagai keperluan yang berhubungan dokumen-dokumen perpajakan. Lalu yang ketiga ada menjaga ketertiban dalam proses pembayaran pajak. Lalu yang keempat agar mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, lebih tepatnya dalam bidang perpajakan. Lalu yang kelima ada keperluan dalam pelaporan SPT massa dan tahunan. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara kita bisa mendapatkan NPWP atau tata cara mendapatkan NPWP. Yang pertama itu kita
mengisi atau menandatangani dan menyampaikan formulir pendaftaran ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Lalu selanjutnya KPP menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Lalu yaitu proses selanjutnya KPP akan menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan terdaftar. Nah, yang terakhir ini KPP akan menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Namun dalam masa pandemi seperti ini, cara mendapatkan NPWP itu kita tidak perlu jauh-jauh ke KPP, tidak perlu repot-repot pergi ke KPP, karena KPP telah menyediakan layanan mendaftar NPWP secara online. Di situ kita tinggal mengisi data-data kita secara online dengan lengkap dan dengan benar. Lalu ada verifikasinya, semacam verifikasi melalui Gmail. Nah, di situ kita akan setelah prosesnya berhasil, kita akan mendapatkan simulasi seperti simulasi NPWP yang dikirimkan melalui email. Lalu selanjutnya NPWP sebenarnya atau kartu NPWP yang telah jadi akan dikirimkan melalui ekspedisi ke alamat kita masing-masing, seperti itu. Lalu selanjutnya saya ingin memberitahu beberapa surat-surat ketetapan pajak. Yang pertama ini ada contoh dari surat pemberitahuan pajak atau SPT. Gambarnya terlampir di sebelah kanan. Lalu yang kedua ada surat ketetapan pajak atau SKP. Dan yang terakhir ini ada surat tagihan pajak atau STP. Nah, yang selanjutnya ini adalah pembukuan pajak. Pembukuan pajak ini terdapat dalam pasal 1 nomor 26 Undang-Undang KUP. Apa itu pembukuan pajak? Pembukuan pajak di sini adalah merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Selanjutnya, informasi keuangan yang dimaksud ini merupakan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah perolehan atau penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi untuk periode dari tahun pajak tersebut. Lalu selanjutnya, bagaimana pembukuan yang harus dibuat bagi wajib pajak? Apa saja syarat-syaratnya? Nah, yang pertama ini harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenar-benarnya. Lalu selanjutnya, diselenggarakan di Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang telah diizinkan atau yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel accrual basis atau stelsel kas. Nah, yang selanjutnya ini ada pemeriksaan dan penyidikan dalam perpajakan. Apa itu pemeriksaan? Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan keterangan-keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Kalaupun bukan pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh kalaupun bukan pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Pajak, bisa juga dari tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mereka sudah diberi tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
Nah, lalu selanjutnya ada alur-alur dalam proses pemeriksaan pajak. Yang pertama itu menyusun program pemeriksaan, dan selanjutnya perencanaan pemeriksaan ini terdapat dalam pasal nomor 18. Lalu yang berikutnya penerbitan SP2 terdapat dalam pasal nomor 28. Dan langkah selanjutnya ini ada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dan juga surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Jika yang kantor ini berarti yang dimaksud adalah pemeriksaan kantor, administrasi kantor. Lalu jika yang dimaksud pemeriksaan lapangan ini pemeriksaan yang terjun secara langsung ke lapangan. Lalu selanjutnya penyidik atau pemeriksa akan meminjam dokumen-dokumen perpajakan. Nah, di sini wajib pajak harus meminjamkan dokumen-dokumen tersebut. Ini terdapat dalam pasal 28. Lalu proses selanjutnya yaitu penyidik akan melaksanakan pemeriksaan dan pengujian dokumen-dokumen tersebut. Nah, proses selanjutnya itu ada pemeriksa pajak wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak. Ini berarti pemeriksa atau penyidik bertemu langsung dengan wajib pajak. Lalu selanjutnya ada pemeriksa pajak membuat berita acara atau BAP hasil pertemuan yang ditandatangan oleh pemeriksa pajak dan juga wajib pajak, atau jika tidak bisa juga wakil dari wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak yang diperiksa. Selanjutnya di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika wajib pajak menolak menandatangani berita acara atau BAP hasil pemeriksaan hasil pertemuan tersebut, maka pemeriksa pajak akan membuat catatan. Nah, tetapi sebaliknya, jika wajib pajak setuju, maka pertemuan dianggap telah dilaksanakan dan sah. Lalu proses selanjutnya yaitu menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak atau SPHP kepada wajib pajak. Lalu selanjutnya ini ada pengajuan keberatan dalam perpajakan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu pertama surat pemberitaan, yang kedua surat ketetapan pajak, dan yang ketiga surat ketetapan pajak tambahan, lalu surat keputusan kelebihan pembayaran, dan yang terakhir pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Lalu selanjutnya ada skema keberatan dan banding. Yang pertama ini akan seperti yang tadi sebelumnya dibahas, wajib pajak bisa mengajukan keberatan atas beberapa surat atau keputusan. Yang pertama ini ada SPKPB ini yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Lalu ada SKPN, surat ketetapan pajak nihil, dan ada SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Selanjutnya, jika wajib pajak setuju, maka proses selesai. Wajib pajak hanya tinggal menerima lebih bayar pajak tersebut dan melunasi pajak yang terhutang. Tetapi jika wajib pajak tidak setuju, maka wajib pajak akan meminta dasar koreksi dari DPP atau dasar pengenaan pajak atau pajak yang terhutang. Lalu selanjutnya wajib pajak akan mengajukan keberatan pajak dengan alasan keberatan yang dengan disertai alasan keberatan dan juga dengan haknya hadir. Lalu selanjutnya keputusan keberatan. Yang pertama, jika wajib pajak setuju, maka wajib pajak tinggal menerima lebih bayar tersebut dan melunasi pajak yang terhutang dan denda 50%. Lalu jika wajib pajak tidak setuju dengan keputusan keberatan yang diterimanya, maka wajib pajak akan meminta dasar keputusan keberatan. Lalu
akan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Setelah mengajukan banding, yang dilaksanakan adalah sidang pengadilan pajak. Setelah sidang, yang dihasilkan ini adalah surat uraian banding dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dan surat banding dari wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, jika wajib pajak dan DJP setuju, maka yang dilakukan oleh DJP dan wajib pajak yaitu yang satu oleh DJP penagihan pajak dan denda 100%. Lalu selanjutnya restitusi pajak. Selanjutnya yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu melunasi pajak yang terutang dan menerima lebih bayar tersebut. Namun, jika wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak tidak setuju, maka wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak tersebut melakukan peninjauan kembali ke MA atau Mahkamah Agung. Demikian presentasi yang telah saya uraikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.